Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. King Tian pun saat itu memeluk Liu sambil berkata, "Gadis kecil, berhati-hatilah saat memberi makan ikan di masa depan." Liu pun saat itu mengucapkan terima kasih. "Kau adalah orang pertama selain kakek yang sangat peduli padaku." King Tian pun saat itu langsung mendekat ke arah Liu dan bertanya pada Liu siapa nama kakeknya. Ternyata kakek dari Liu adalah Li Haoran. Sekedar informasi, nama dekan lama ternyata adalah Li Haoran. Dia adalah sosok yang memberikan King Tian kekuatan. Bahkan King Tian pun saat itu terkejut karena dia mewarisi kekuatan dari kakeknya Liu. Liu pun saat itu berkata pada King Tian, "Namaku adalah Liu. Bagaimana aku harus memanggilmu?" King Tian pun saat itu menjawab, "Aku adalah Yi King Tian. Jika tidak keberatan, panggil saja aku Kakak Yi." Liu yang mendengar kata Yi King Tian itu pun langsung membuat pipinya memerah dan berkata di dalam hatinya, "Apakah dia? Dia adalah tunangan yang sering disebutkan oleh kakekku." King Tian pun saat itu bertanya pada Liu, apakah Liu baik-baik aja. Karena saat itu pipinya memerah, King Tian pun bertanya apakah dirinya telah membuat Liu takut. Liu yang malu-malu itu pun kemudian pergi dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya tidak tahu harus berkata apa. Intinya, terima kasih banyak karena bantuanmu hari ini Kakak Yi." Dan setelah itu, Liu pun pergi dari tempat itu. King Tian yang melihatnya pun tersenyum dan berkata, "Kakekmu juga sangat baik padaku. Jadi sudah seharusnya aku menyelamatkan dirimu." Tiba-tiba ikan yang sebelumnya membuat Liu terjatuh pun muncul kembali, yang membuat King Tian pun melihat ikan itu. Liu pun gak jadi pergi dan kembali melihatnya. King Tian pun saat itu bertanya pada Liu, "Apakah ikan ini adalah peliharaanmu?" Liu pun menjawab, "Ya, itu adalah pemberian dari kakekku. Ikan itu bernama Xiao Hong." King Tian yang melihat itu pun berkata kepada sosok Liu, "Ikanmu cukup menarik. Jika dilihat dari energinya, dia akan segera berubah menjadi naga. Kakekmu baik padaku, dan ikan emas ini ditinggalkan oleh kakekmu. Jadi aku akan membantumu." King Tian pun saat itu melepaskan sesuatu ke arah ikan itu. Liu yang melihat itu pun jadi terkejut karena terlihatlah ikan itu pun mulai berubah dengan ukuran yang sangat besar. Liu yang mendengar perkataan King Tian yang tidak percaya sebelumnya pun jadi terkejut. Ya Tuhan, dia ternyata benar-benar berubah menjadi naga. King Tian pun menjelaskan pada Liu saat itu, "Apa yang kuberikan padanya tadi hanyalah gumpulan jiwa naga yang membuatnya bisa berubah menjadi naga sementara. Tapi ini tidak berarti dia benar-benar jadi naga. Masih perlu waktu untuk mencernanya." Liu yang melihat King Tian itu pun jadi malu. Dia pun kemudian mendekat ke arah King Tian dan mencium pipi King Tian. Setelah itu, Liu pun tersenyum sangat malu. King Tian yang melihat kejadian mendadak itu pun sampai nggak bisa berkata apa-apa. Sedangkan Yanba yang ada di pundak King Tian pun memasang wajah bodohnya. Liu pun kemudian berkata pada King Tian dengan senyuman manisnya, "Terima kasih Kakak Yi. Ada hal yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu." King Tian yang ngerasa salting berat itu pun jadi nggak bisa berkata apa-apa. Namun di dalam hatinya, King Tian merasa sangat tenang. Gak lama, datanglah Chen Fu di tempat itu yang berkata pada King Tian, "Hei King Tian, bukankah Jianan telah memintamu memberi makan ikan? Jangan malas-malasan. Jika kau tidak ingin di akademi lagi, kau bisa keluar dari akademi." Mendengar perkataan dari guru Chen Fu saat itu, King Tian yang kesal itu pun berkata kepada sang guru Chen Fu, "Oi gendut, kau dan aku tidak punya keluhan. Kenapa kau selalu membuat masalah denganku?" Si gendut Chen Fu pun kembali berkata, "Kau telah membuatku malu di depan umum. Jadi aku harus membalas ini.
Jika kau ingin menghindari masalah, kau bisa berlutut dan meminta maaf padaku sekarang. Mendengar perkataan dari Chen Fu saat itu, King Tian yang kesal itu pun langsung meninju kepalanya dengan berkata, "Minta maaf matamu, seekor harimau tidak akan meminta maaf kepada kucing yang sakit." Chen Fu yang sebelumnya dipukul oleh King Tian itu pun jadi kesal dan berkata, "Yi King Tian, aku ini adalah guru penilaimu. Beraninya kau memukulku. Aku masih menyimpan token identitasmu. Jangan harap kau akan mendapatkannya kembali. Setiap mahasiswa baru di Akademi Changlan akan memiliki token identitas. Itu dipegang oleh guru penilai. Tanpa token identitas, kau tidak akan pernah bisa lulus. Bahkan tidak bisa pergi ke aula misi untuk mengambil misi. Kau membuatku terlihat malu di depan umum dan bahkan sampai berani menyerangku. Kau tidak akan pernah mendapatkan token identitas ini." Tiba-tiba, King Tian yang kesal itu pun kembali menendang si gendut dan membuat token itu pun sampai melayang-layang di udara. King Tian pun kemudian mengambil token itu dan berkata, "Benarkah? Tapi sekarang aku sudah mendapatkan token itu." King Tian pun kemudian berbalik arah meninggalkan guru Chen Fu. Chen Fu yang melihat itu pun menjadi semakin kesal dan berkata, "Yi King Tian, aku akan menemui Dekan Kincau untuk melaporkan." King Tian yang mendengar itu pun berkata, "Kincau katamu, si sialan tua itu sudah tidak berguna. Apakah dia benar-benar bisa peduli padaku? Silahkan coba saja." Melihat sikap King Tian saat itu, Yanba pun juga sampai geleng-geleng dan berkata, "Kau ternyata sangat berani. Jika kau menyinggung guru seperti itu, bukankah tidak ada tempat bagimu di sini?" King Tian pun berkata, "Sejujurnya aku tidak punya niat untuk tinggal di sini selamanya. Aku hanya akan membantumu terus meningkatkan kekuatanmu, karena itu akan membuatku melepaskan segel ketiga secepat mungkin." Sin pun kemudian berpindah ke aula misi. King Tian saat itu sudah berada di depan aula misi. Saat itu, Yanba pun berkata pada King Tian, "Jika kau ingin membuatku melakukan terobosan, aku hanya bisa makan makanan berkualitas tinggi dan itu sangat sulit ditemukan." King Tian pun berkata pada Yanba, "Tidak masalah, aku akan membantumu bagaimanapun caranya." Di dalam tempat misi berkumpul, terlihatlah orang-orang yang saat itu sedang berkumpul karena terdapat sebuah misi baru. Seorang wanita saat itu berkata, "Sekelompok kultivator jahat baru-baru ini muncul di kota Tianhe. Siapapun yang bisa membasmi para kultivator jahat akan mendapat buah Tianxiang. Katanya, mengkonsumsi buah Tianxiang bisa mempercepat kultivasi dan itu akan bertahan 3 hari. Mendengar hadiah itu, orang-orang yang ada di tempat itu pun sudah mengira pasti misinya tuh sulit banget. Wanita itu menjelaskan, misi ini tergolong tingkat A, tingkat tertinggi. Apakah di antara kalian ada yang bersedia mengambilnya? Orang-orang yang ada di tempat itu pun gak ada yang berani mengambilnya. Mereka semua takut karena misi itu punya tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Namun King Tian dengan santai menerobos mereka dengan berkata, "Permisi, beri jalan untukku. Aku akan mengambil misi itu. Yanba, apakah buah Tian yang ini cukup untuk meningkatkan kekuatanmu?" Yanba yang mendengar itu pun berkata, "Rasanya sangat enak. Sepertinya itu tidak jauh berbeda dengan teratai merah api karma." King Tian pun saat itu berkata kepada orang itu, "Guru, aku akan mengambil misi ini. Berikan misi ini padaku." Guru pun saat itu langsung berkata pada King Tian, "Kau memerlukan token identitas untuk menerima misi. Tolong tunjukkan." King Tian pun saat itu memberikan token identitasnya yang merupakan murid baru. Orang-orang pun langsung menyepelekan King Tian dengan berkata, "Bocah ini ternyata hanyalah murid baru. Dia hanyalah orang yang tidak tahu apa-apa. Kurasa dia berniat untuk mati." Melihat token dari King Tian, guru itu pun langsung berkata, "Maaf, kartu identitasmu tidak memenuhi syarat untuk mengambil misi tingkat A, kecuali kau bisa menemukan seorang veteran untuk bergabung denganmu."
King Tian pun saat itu langsung kebingungan dan bertanya kepada mereka, apakah ada yang mau ikut denganku? Namun semuanya malah menjawab, apa? Aku tidak mau mati denganmu. Tiba-tiba datanglah Liu yang mendekati King Tian sambil berkata, Kakak Yi, kebetulan aku di sini untuk mencari misi yang cocok. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Melihat Liu saat itu, orang-orang pun sampai terpesona sama kecantikannya. Liu pun kembali berkata, token identitasku berada di tingkat veteran. Aku bisa membantumu. King Tian yang mendengar itu pun jadi senang dan kembali berkata kepada guru itu, Guru, sekarang aku memenuhi syarat untuk mengambil misi ini. Guru pemberi misi itu pun langsung memberikan daftar misi itu yang berisikan alamat dan beberapa informasi rinci tentang peristiwa ini. King Tian pun kemudian pergi bersama dengan Liu. Orang-orang yang melihat King Tian itu pun menjadi kesal dan berkata, bocah ini sangat beruntung. Bahkan pemula sepertinya bisa membentuk tim dengan Nona Li. Walaupun token identitas Nona Li ada di tingkat veteran, tapi tingkat kultivasinya lebih tinggi dari bocah itu. Sangat sayang, Nona Li mungkin akan mati kali ini. 1 hari pun telah berlalu. Xin pun kemudian berpindah ke kota Tianhe. Terlihatlah orang-orang yang saat itu sedang berbondong-bondong memasuki kota itu. Melihat kumpulan orang yang ada di tempat itu, Liu yang sedang menggenggam tangan King Tian berkata, Kakak Yi, kota Tianhe ternyata sangat ramah sekali. Ini tidak terlihat seperti tempat kultivator jahat. King Tian berkata, aku belum merasakan aura para kultivator jahat untuk saat ini. Tiba-tiba, Yanba berkata pada King Tian, sepertinya ada sesuatu yang aneh di sana. Yanba pun langsung mendekat ke arah orang yang sedang menutupi sesuatu ke dalam sebuah baskom. Dia pun berkata, ayo sini ikuti aku King Tian. King Tian yang melihat itu pun panik dan berkata, apa? Apakah ada monster? Yanba pun kemudian membuka isi baskom itu yang ternyata terdapat banyak bakpao di sana. King Tian yang melihat itu pun jadi kesal dan berkata, hei, apakah kau sekarang malah tertarik sama bakpao? Bos, berikan aku 1 keranjang. Ini bayarannya. Dan setelah itu, orang itu pun mengucapkan terima kasih. Tapi dia memasang wajah yang sangat mencurigakan. Yanba pun jadi kebingungan karena sebelumnya dia benar-benar merasakan ada keanehan di tempat itu. Namun semuanya malah berubah menjadi sebuah bakpao doang. King Tian pun kemudian pergi dari tempat itu dan mengajak Yanba sambil berkata, kita cari penginapan untuk menginap dulu. Setelah King Tian pergi dari tempat itu, orang yang menjual bakpao itu ternyata merupakan kumpulan dari kultivator jahat. Dirinya pun berkata di dalam hatinya, sepertinya ada sekelompok orang yang baru datang. Hampir saja aku ketahuan. Tidak peduli siapa kalian, jika kalian berani mengganggu rencanaku, kalian pasti akan mati. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di sebuah ruangan. Liu pun berkata pada King Tian, Kakak Yi, ruangannya sudah siap. King Tian berkata, Nona Li, ada banyak sekali ruangan di sini. Kenapa kita hanya memesan 1 ruangan? Aku khawatir orang-orang akan mengatakan hal buruk tentangmu. Namun Liu yang mendengar itu pun memasang wajah cemberutnya sambil berkata, ada kultivator jahat di kota Tianhe. Lebih aman jika kita tinggal di 1 ruangan. Terlebih lagi, kita tidak hanya berdua, kan ada Yanba di sini. King Tian yang mendengar itu pun berkata, sepertinya perkataanmu itu masuk akal. Tiba-tiba, ketika malam tiba, mereka pun mulai mendengar suara minta tolong. King Tian pun saat itu langsung mengecek ke arah sumber suara, dan terlihatlah seorang pria yang sedang mengejar seorang wanita di tempat itu. Wanita itu berteriak meminta tolong. Pria itu berkata kepada wanita yang dikejarnya itu, kembalilah bersamaku atau aku akan membuat kematian yang paling menyakitkan untukmu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!